Pelaku atau hanya pemerhati, ada hal langka yang pernah saya alami, yaitu diceramahi seseorang yang lebih muda, orang biasa saja, bahkan secara akademis pun tidak bergelar sarjana. Namun, perjalanan kehidupannya menurut saya cukup menarik, sehingga ketika dia setengah memarahi dan menggurui saya, agak tersedak juga saya karena pendekatannya yang berbeda. Sore itu di kafe kecil di bilangan Sudiman, kami menikmati wedang jahe hangat sambil menunggu hujan reda, kebetulan tempat itu tidak ramai karena bukan kafe favorit dan terkenal berlogo Medusa. Cocok sekali sebagai tempat bersantai menghindari macetnya jalanan Jakarta. Tiba-tiba dia berujar, "Mas, Anda jangan pernah bangga pernah makan sekolah tinggi. Anda juga jangan pernah merasa bisa melakukan bisnis dengan pengalaman yang ada selama ini." Konten kalimat ini menarik perhatian saya, membuat saya tidak sabar menunggu kalimat berikutnya. Dia ini sedang menggarap bisnis berbasis internet, sebuah startup company istilah kerennya, padahal menurut dia ini adalah Me Corporation. Sebuah perusahaan bermuara pada dirinya seorang, me, myself and my company, karena masih embrio, masih awal dan belum ada angel investor yang mendukungnya. Menurutnya, hal itulah yang membedakan bisnisnya dengan bisnis lainnya. Ini bisnis dengan perspektif baru, dan kembali ke pernyataan dia tadi soal sekolah tidak bisa menjamin kemampuan berbisnis seseorang. Alis saya pun berkerut, lalu dia melanjutkan, "Begini, Mas Mardigu, entah kenapa dia selalu formal berbicara dengan saya dan lebih memilih untuk menggunakan nama Mardigu daripada nama lahir saya. Woyak, kalau Mas kuliah di Harvard, Yale, Wharton, apapunlah kampus Ivy League di bawah tahun 2000-an alias belum masuk abad 21, konsep bisnis ini belum ada, ini konsep yang baru beberapa tahun belakangan diterima dengan baik di kalangan akademisi. Saya agak kelolotan dapat informasi yang masih abstrak begini gaya bicaranya, konsep bisnis baru macam apa sih yang dia maksud? Mas pasti tahu dong, apa itu klien, konsumen, atau pelanggan dalam bisnis, tanyanya, ya. Terus, saya balik bertanya, bisa Mas terangkan, apa yang dimaksud dengan pelanggan? Oke. Orang yang membeli produk kita, baik jasa maupun barang, jawab saya singkat. Jadi kalau mereka tidak membeli produk Mas, mereka bukan pelanggan Mas? Ya bukan, mereka hanya market atau potensi pasar, jawab saya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa konsep bisnis yang ada sekarang ini tidak dikenal oleh mereka yang makan sekolah dulu. Jadi kalau mereka MBA atau S2 lulusan sebelum tahun 2005, nggak akan kenal konsep bisnis ini, jadi jangan mentang-mentang S2 atau S3 lalu orang mengatakan dia pintar bisnis dan pintar ekonomi. Belum tentu, model bisnis yang ada di anak muda sekarang atau generasi milenial, nggak dikenal oleh generasi atas dengan baik. Karena mereka bukan pelaku, hanya pemerhati, bahkan ada motivator nasional yang menyatakan bahwa gaming itu dunia tidak produktif dan wujud kemalasan. Belum tahu aja dia kalau dari game zaman sekarang bisa dapat duit besar. Bisa berubah jadi bisnis online dan menciptakan bisnis sejenis yang terus bermutasi. Ketika di Eropa susu sapi bisnisnya turun setiap tahun. Karena kurangnya peminat minum susu di kalangan anak-anak, diciptakanlah online game Got Milk dan Get Glass. Ternyata hanya dalam waktu 2 tahun sudah bisa mengembalikan bisnis susu ke track normal dan bahkan naik terus trennya. Bayangkan, ini hanya dari games. Apa nggak umum konsep bisnis tersebut? Kali ini saya hanya diam saja karena saya setuju dengan logikanya, lalu dia melanjutkan lagi, belum lagi konsep yang namanya pelanggan atau konsumen, itu tidak ada unsur beli sebagai engagementnya. Google punya 2 miliar pengguna yang tidak dituntut untuk membeli atau berlangganan apapun, yang 2 miliar ini pasarnya kita. Bukan hanya milik Google, kita pakai saja sarana Google agar kita semua bisa terkoneksi dan menjadikan pasar juga. Inilah konsep bisnis baru di mana Google sebagai pionirnya yang diikuti jutaan aplikasi lainnya. Keterikatan bisnisnya tidak ada dan mereka bisa setiap saat keluar, tidak lagi terhubung dengan Anda sebagai pebisnis. Kita juga bisa saja kan, setiap saat keluar dari Gojek lalu gabung Grab, misalnya. Lalu nanti pemilik Gojek akan berusaha membuat para konsumen kembali menggunakan jasa mereka dengan strategi baru lagi agar mereka mau terus terkoneksi. Intinya engagement, iya Mas, saya mulai mengerti kemana arah konsep bisnis yang dia maksud. Saya lanjut berkomentar, sampai sekarang saya masih nggak ngerti bagaimana Gojek bikin duit. Ada lebih dari 1 juta driver dan 5 juta pengguna yang terkoneksi dengan aplikasinya.
Setiap transaksi masih disubsidi dalam waktu lama, kalau saya pribadi hitung nilainya, rasanya sudah ratusan miliar lebih dana kampanyenya, walau kelihatan dari kekuatan word of mouth, viral di web, dan jadi trending topik, tetap saja orang seperti saya nggak paham, dari mana duitnya bisa masuk dan kapan balik investasinya. Ada yang bilang nanti ada venture capital besar ambil sahamnya dengan private placement yang akan mengembalikan uang investasi mereka. Ada juga yang bilang nanti mereka jual ke perusahaan lainnya untuk mempertahankan pasar mereka seperti dibeli oleh Google. Dan bagi Google itu adalah tax planning. Bahkan, ada juga yang bilang mereka sudah mulai untung. Tapi tetap saja saya masih tidak paham dan belum jelas memahami strategi dan konsep bisnis ala begini. Lalu teman junior saya ini melanjutkan, "Mas tahu kan, Alibaba adalah perusahaan perdagangan retail terbesar di dunia yang tidak punya inventaris. Uber juga termasuk salah satu perusahaan transportasi terbesar di dunia tapi tidak memiliki satu kendaraan pun. Facebook juga perusahaan media yang tidak pernah punya konten. Airbnb juga perusahaan penginapan terbesar tapi bahkan tidak punya satu single room sekalipun.